Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana konsep ikatan kimia, yaitu aturan oktet, kemudian jenis-jenis ikatan kimia yang meliputi ikatan ion, kovalen, dan ikatan antar molekul. Baiklah, kita masuk ke konsep ikatan kimia. Jadi, Anda sudah belajar kemarin tentang atom, konfigurasi elektron, bahkan sudah belajar tentang tabel periodik. Dan Anda sudah belajar bagaimana mengkonfigurasikan elektron di dalam suatu atom. Nah, jadi untuk stabil, untuk mencapai keadaan stabil, maka susunan elektron ini akan mengikuti kaidah oktet dan duplet. Masih ingat ya, kaidah oktet artinya akan suatu atom dia akan berusaha untuk menangkap ataupun melepaskan elektronnya agar mencapai elektron valensi sama dengan 8. Ya, kalau kaidah duplet berarti elektron valensinya sama dengan 2. Nah, itu akan stabil. Jadi, nah ini kaidah oktet maupun kaidah duplet ya, sudah kita bahas. Nah, kecuali ini gas mulia. Jadi kaidah oktet dan kaidah duplet ini sebenarnya mengikuti kecenderungan dari konfigurasi elektron dari gas mulia. Seperti yang Anda sudah pelajari sebelumnya bahwa gas mulia ini adalah atom unsur yang paling stabil di alam karena sudah oktet dan sudah duplet seperti itu. Nah, untuk memenuhi kaidah tersebut, maka ya itu tadi akan terjadi pelepasan dan juga penarikan elektron. Kapan suatu atom atau unsur itu melepaskan elektron? Nah, suatu unsur akan melepaskan elektron valensi sehingga membentuk ion positif yang bermuatan sejumlah elektron yang dilepaskan. Ini jika dia elektronnya ini elektron valensinya sedikit, kecil atau jauh dari yang 8 seperti itu. Misalnya natrium 11, elektron valensinya 1. Jadi untuk dia mencapai 8, dia akan butuh 7 lagi. Sehingga dia lebih baik untuk melepaskan satu elektron sehingga ketika dia melepaskan elektron, maka notasinya akan kita buat menjadi Na+, ya. Kemudian magnesium. Nah, Mg ini 12, elektron valensinya keluarnya 2. Nah, untuk mencapai 8, dia butuh 7 lagi. Sehingga dia lebih baik melepas daripada menarik elektron. Ya, Anda sudah belajar tentang keelektronegatifan kan kemarin. Nah, di sini jadi notasinya adalah Mg2+, seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan, unsur-unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam, ya, karena dia berada pada golongan 1 sampai 3A yang cenderung dia untuk melepaskan elektron daripada menerima elektron. Kemudian, kapan suatu unsur atau atom menarik elektron untuk berikatan? Nah, suatu unsur akan menarik elektron dari luar apabila kebutuhan elektron untuk mencapai 8 itu lebih kecil ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Misalnya fluorin. Fluorin dia konfigurasi elektronnya seperti ini. Elektron valensinya 7. Jadi untuk membentuk oktet 8, dia hanya butuh 1 sehingga dia sangat kuat untuk menarik satu elektron dari luar. Sehingga kita buat notasinya F-1. Oksigen dia berada pada golongan 6. Ya, golongan 6, elektron valensinya 6, sehingga dia cenderung untuk menarik 2 elektron lagi supaya jadi 8, sehingga kita buat notasinya O2-. Paham ya? Nah, jadi unsur-unsur mana saja yang cenderung menarik elektron, yaitu unsur yang memiliki keelektronegativitasan yang besar. Misalnya
yang non-logam tentu saja ya, yang golongan 5 sampai golongan 7. Nah, jadi dari peristiwa pelepasan dan penerimaan elektron ini, maka akan terbentuklah yang namanya ikatan kimia. Tapi ada pengecualian terhadap aturan oktet. Yang pertama misalnya pada NO. Nah, NO ini salah satu unsurnya atau atomnya tidak memenuhi kaidah oktet, yaitu 8. Misalnya kita lihat molekul dengan jumlah elektron yang ganjil, misalnya NO. Oksigen elektron valensinya 6, sehingga dia menarik 2 elektron dari nitrogen. Sehingga dia jadi 8 kan? Ya benar, jadi oksigen sudah memenuhi kaidah oktet. Tapi bagaimana dengan nitrogen? Nitrogen dia berada pada golongan 5A, elektron valensinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia butuh berapa supaya jadi oktet? Butuh 3 kan? Tapi Anda bisa lihat di sini bahwa nitrogen tidak menarik 3 elektron dari oksigen. Tetapi dia seperti seolah-olah memberikan 2 elektronnya kepada oksigen. Jadi, kalau misalnya Anda menemui kasus seperti ini, Anda lihat, ingat-ingat lagi tabel periodik yang mana yang lebih elektronegatif. Nah, jadi didistribusikan elektron terlebih dahulu pada atom yang paling elektronegatif. Oksigen berada di sebelah kanan pada tabel periodik daripada nitrogen, sehingga oksigen ini lebih cenderung dia untuk menarik elektron, sehingga elektron akan didistribusikan kepada oksigen. Kemudian ada lagi misalnya, nah ini contohnya BF3. B itu kan di golongan 3, sedangkan F di golongan 7. Nah, B ini dia ketika berikatan dengan BF3 nih seperti ini, B-nya tidak memenuhi aturan oktet. Benar kan? B kan 3, untuk jadi oktet dia butuh dia butuh 5 lagi. Tapi dia nggak BF5, tapi BF3 ya. Nah, sedangkan F-nya 7, golongan 7, dia sudah berikatan dengan 1 elektron pada B. Ada serah terima elektron di situ. F sudah 7, tetapi B-nya cuma 6 kalau kita hitung. Nah, jadi tetap kaidahnya sama, elektron didistribusikan terlebih dahulu ke unsur yang lebih elektronegatif. Nah, begitupun kalau Anda lihat BF3, NH3 yang di sebelah ini ya. Kemudian ada juga pengecualian terhadap aturan oktet ini. Nah, satu contoh lagi adalah SF6. SF6 ini dia atomnya memiliki elektron lebih dari sebuah oktet. Ya, kita lihat ya. S itu elektron valensinya 6. Dia berada pada golongan 6. F berada pada golongan 7. Nah, kalau kita lihat S ini mengikat 6 elektron dari F, artinya S-nya jadi S-nya jadi 12. F-nya oktet 8. Jadi kita bisa simpulkan apabila ada 2 buah atom yang berikatan, itu elektronnya akan didistribusikan terlebih dahulu ke yang lebih elektronegatif, ya, seperti itu. Selanjutnya, dari ikatan-ikatan ini ada yang namanya ikatan ion. Nah, ikatan ion ini terbentuk akibat adanya serah terima antara yang elektropositif dengan yang elektronegatif. Serah terima apa? Serah terima elektron. Jadi ada kation dan anion. Biasanya ikatan ion ini terbentuk antara logam dengan non-logam. Logam itu kan di 1A, 2A, 3A tadi ya, dengan unsur non-logam yang lebih cenderung dia untuk menarik elektron yang golongan
5A sampai 7A. Nah, contohnya, nih natrium Na+ berikatan dengan Cl- ya. Jadinya NaCl. Na menyerahkan satu elektronnya kepada Cl-. Jadinya NaCl. Ini struktur Lewisnya. Struktur Lewis ini yang ada silang-silang ini ya, ini menunjukkan elektron valensinya. Jadinya seperti itu. Sehingga di sini kita bisa lihat Cl-nya berubah jadi oktet ya, 8, dan Na-nya jadi 2, jadi duplet. Kemudian contoh lainnya yaitu MgCl2. Mg punya 2 elektron, dia lepaskan dan diberikan kepada Cl, sehingga terjadilah oktet ya. Nah, ini juga ikatan ion karena ada serah terima elektron. Mg jadi 2 plus, Cl jadi min ya. Kemudian, nah ini ikatan ion ini elektrovalen atau heteropolar, disebut juga seperti itu. Ikatan yang paling kuat jika antara logam dengan potensial ionisasi yang kecil dengan non-logam yang elektronegativitasnya besar. Maksudnya seperti apa? Anda bisa lihat di sini golongan 1A itu kan semakin ke bawah potensial ionisasinya semakin kecil ya, seperti yang Anda pelajari kemarin. Sedangkan golongan 7A semakin ke atas itu elektronegativitasnya kan semakin besar. Jadi 1A dengan 7A ini ketika dia membentuk ikatan ini bisa menjadi ikatan yang sangat kuat. Jadi misalnya yang semakin ke bawah kan potensial ionisasinya makin kecil ya, semakin ke bawah. Misalnya CS, misalnya CS atau K itu dengan misalnya yang di atas KF atau KCl. Nah, coba sekarang Anda tebak mana ikatan ion yang paling kuat. NaCl, NaBr, KCl, KF, KBr. Sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Jadi, nah, Na ini lebih atas posisinya daripada K. Benar kan? Nah, Na lebih atas daripada K. Otomatis, lihat, ikatan itu paling kuat jika antara logam dengan potensial ionisasi yang kecil. Dia makin ke bawah, makin kecil. Berarti lebih kuat mana? Na atau K? Lebih kuat K. Nah, sekarang kita tinggal seleksi nih di antara tiga ini, mana ikatan ion yang paling kuat. Nah, kalau dari golongan 7A semakin ke atas elektronegativitasnya semakin besar, semakin atas ya, berarti mana yang paling atas? FClBr, berarti ini yang paling kuat. Berarti yang paling kuat ikatan ionnya adalah ya KF ya. Nah, ini. Bagaimana ikatan terjadi jika valensi 1, 2, atau 3 melepas elektron dan valensi 4, 5, 6, atau 7 menangkap elektron? Nah, ini. Kita bisa lihat ya, ini ikatannya ya. Ini sudah kita pelajari. Kemudian ikatan kovalen. Nah, kalau tadi ikatan ionik terjadi serah terima elektron, jika ikatan kovalen ini adalah ikatan akibat pemakaian pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Jadi sama-sama pakai. Biasanya ikatan kovalen ini terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Siapakah itu? Kalau dari tabel periodik berarti yang sama-sama ingin menangkap elektron adalah ya betul yang non logam, sama-sama non-logam biasanya. Betul kan? Kemudian, ini gabungan atom-atom melalui ikatan kovalen ini akan membentuk molekul. Misalnya, yang sejenis ya, Cl2, O2, dan juga ada yang disebut dengan molekul senyawa. Contohnya HCl, CO2, dan CH4. Ini sudah kita pelajari pada saat pertama kali ya, pertemuan pertama kalau tidak salah.
Nah, ini contoh ikatan kovalen sama-sama non-logam. Misalnya Cl dengan Cl, dia akan bentuk molekul Cl2 karena sama-sama menggunakan satu elektron dari temannya ini, Cl, jadinya Cl2. Untuk menghasilkan oktet. Nah, ini struktur Lewisnya. Kemudian, nah, ikatan kovalen ini terjadi akibat pemasangan elektron secara bersama. Anda bisa lihat di sini nitrogen dengan hidrogen, ya. Nitrogen membutuhkan 3 elektron dari hidrogen. Hidrogen juga membutuhkan 1 elektron dari nitrogen. Seperti itu. Nah, ada kalau dilihat dari jenis ikatannya, jadi ikatan kovalen ini ada yang tunggal, ada yang rangkap 2, dan ada yang rangkap 3 ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, kalau yang tunggal berarti ya hanya satu nih, ikatannya tunggal 1 elektron, 1 elektron. Kalau rangkap 2 berarti dia berikatan 2 elektron dengan 2 elektron. Ini misalnya yang 2, misalnya oksigen O2. O itu kan golongan 6, elektron valensinya 6, berikatan dengan sesama oksigen, sehingga dia butuh 2 elektron lagi dari temannya, sehingga ikatannya jadi rangkap. Sedangkan nih, ikatan kovalen rangkap 3, misalnya terdapat pada nitrogen N2. Nah, N2 ini, dia butuh, N itu kan 5 ya, butuh 3 elektron, jadi dia memakai sama-sama 3 elektron dari temannya. Nah, ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Apa sih ikatan kovalen koordinasi itu? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana elektron yang digunakan secara bersama, ikatan kovalen itu kan elektron yang digunakan secara bersama, ini salah satu pasangan elektronnya berasal dari salah satu atom yang berikatan tersebut. Misalnya, ini. Ikatan kovalen ini hanya dapat terbentuk apabila salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Ini misalnya NH4+, ya. NH4+. Nah, jadi syaratnya atom penyumbang elektron harus memiliki pasangan elektron bebas. Kita bisa lihat di sini. Nitrogen itu kan 5 ya elektron valensinya, kemudian hidrogen itu kan 1. Jadi nitrogen sebenarnya hanya butuh 5. Hanya butuh 3 supaya jadi oktet. Tetapi dalam NH4+ ini satu elektron dari nitrogen ini yang 3 kan sudah berikatan dengan H yang lain. Nah, satunya disumbangkan kepada H yang lain ini. Jadinya NH4+. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah bagian reaksi proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Yang pertama adalah pembentukan ion H+ terlebih dahulu ya dari atom H, karena sebenarnya atom H itu dia tidak pernah sendirian. Dia selalu berdua. H2 gitu ya. Tapi kalau dia sendirian tentu saja karena dia tidak oktet jadinya H+ ya. Kemudian H+ ini bertemu dengan NH3. NH3 ini sebenarnya sudah oktet, tetapi lihat di sini dia masih punya elektron bebas si nitrogen ini yang bisa disumbangkan atau diberikan kepada H+ sehingga jadinya seperti ini. Membentuk ion amonium NH4+. Nah, seperti itu. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya, karena kita masih punya banyak kesempatan, jadi saya sedikit-sedikit saja dulu, yang penting Anda paham. Jadi untuk latihannya, silakan Anda gambarkan ikatan kovalen koordinasi pada molekul-molekul ini. Oke, sampai jumpa pada diskusi kita pada jadwal kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.